Nah, kemudian ada materi keenam yaitu penyakit kerusakan saraf otak, yaitu yang pertama gangguan berbahasa akibat cedera kepala. Nah, kelainan cedera kepala ini dapat menimbulkan gangguan, yaitu yang pertama afasia. Afasia adalah hilangnya kemampuan untuk menggunakan bahasa karena terjadinya cedera pada area berbahasa di otak, tidak mampu memahami atau mengekspresikan kata-kata yang ingin diucapkan, seperti itu. Kemudian gangguan bahasa bisa berupa aleksia, adalah hilangnya kemampuan untuk memahami kata-kata yang tertulis. Penderita tidak mampu memahami tulisan yang dibacanya atau tidak mampu memahami maksud dari tulisan itu. Kemudian ada anomia, adalah hilangnya kemampuan untuk mengingat atau mengucapkan nama-nama benda. Penderita anomia ada yang tidak dapat mengingat kata-kata yang tepat. Nah, sedangkan penderita lain mampu mengingat kata-kata dalam pikiran namun tidak mampu mengucapkannya. Nah, seperti misal dia tahu itu adalah meja namun dia tidak dapat mengungkapkannya, seperti itu. Kemudian ada dysarthria, merupakan ketidakmampuan mengartikulasikan kata-kata dengan tepat. Nah, kemudian ada afasia, Wernicke, merupakan suatu keadaan yang kondisi penderita nampaknya lancar berbicara tapi kalimat yang keluar itu kacau, jadi seperti asal-asal bicara, seperti itu, atau gagap. Nah, kemudian ada afasia Broca, afasia ekspresif. Penderita memahami arti kata-kata, dia memahaminya dan mengetahui bagaimana mereka ingin memberikan jawaban, tetapi mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata. Nah, penderita menjawab pertanyaan dengan lancar tetapi tidak masuk akal. Jadi, dia itu mengerti maksud dari pertanyaan seseorang, bahkan dia bisa menjawab, namun dia tidak bisa mengucapkan kata-kata tersebut secara baik, seperti itu. Nah, kemudian apraksia adalah ketidakmampuan untuk melakukan tugas yang memerlukan ingatan atau serangkaian gerakan yang diperlukan untuk melakukan tugas hilang, seperti itu. Kemudian agnosia merupakan kelainan dengan kondisi penderita dapat melihat dan merasakan sebuah benda tetapi tidak dapat menghubungkannya dengan erat atau fungsi normal benda tersebut. Kemudian ada amnesia, adalah hilangnya sebagian atau keseluruhan kemampuan untuk mengingat peristiwa yang baru saja terjadi atau yang sudah lama berlalu. Kemudian juga ada gangguan berbahasa pada kelainan hemisfer kiri dan kanan. Kelainan pada hemisfer otak sisi kiri akan menunjukkan kelainan pada hemisfer kiri menyebabkan gangguan berbahasa yang tidak benar pada tata bahasanya. Nah, kemampuan berbahasa yang dikaitkan dengan kelainan hemisfer kanan yaitu ada perhatian, terutama persoalan dengan pemusatan perhatian atau impulsivitas, di mana pengabaian ruang sisi kiri dan penyangkalan terhadap kelainan pada kiri. Nah, kemudian ada orientasi, terutama persoalan orientasi waktu dan tempat karena defisit perspektual tampak mengganggu penggunaan isyarat visual dan temporal dalam lingkungan. Kemudian ada persepsi, gangguan ini merupakan tanda sindrom yang terutama mencakup persepsi visual, pengenalan wajah, persepsi efek emosional, dan kemampuan perseptual yang dibutuhkan untuk membaca, menulis, dan kalkulasi. Kemudian ada gangguan komunikasi pragmatik, terdiri atas gangguan dalam penggunaan dan interpretasi dari bahasa efektif, kemudian gangguan komunikasi pragmatik terdiri dari gangguan dalam penggunaan
dan interpretasi dari bahasa efektif dan interpretasi dari isyarat konteks dan interpretasi isyarat paralinguistik yang mencakup intonasi dan ekspresi fasial Kemudian gangguan komunikasi pragmatik yang terdiri atas gangguan dalam penggunaan dan interpretasi dari bahasa efektif dan interpretasi dari isyarat konteks dan interpretasi isyarat paralinguistik yang mencakup informasi dan ekspresi secara fasial. Gangguan memori terutama mengenai retensi materi kode visual. Kemudian gangguan integrasi mencakup persoalan dalam pemecahan masalah, interpretasi bahasa metaforik, kemudian apresiasi humor, dan juga gangguan dalam organisasi, dan juga gangguan dalam pemahaman pembicaraan serta narasi. Nah, kemudian pengaruh penyakit gagap. Berbicara terhadap perkembangan bahasa anak usia dini, gagap adalah gangguan kelancaran berbahasa. Biasanya anak umur 2-5 tahun sering mengulang kata-kata atau bahkan seluruh kalimat yang diciptakan kepadanya. Nah, jika anak yang gagap mengungkapkan itu wajar karena anak masih dalam tahap belajar berbicara. Nah, anak pada golongan tersebut masih baru mempelajari cara berbicara, mengembangkan kendali terhadap otot-otot berbicaranya, mempelajari kata-kata baru, menyusun kalimat, dan mempelajari bagaimana bertanya, serta mempelajari akibat dari kata-kata yang diucapkannya. Nah, tetapi jika pada anak usia 6-11 tahun masih mengalami kegagapan dalam berbicara, itu tidak dapat dipungkiri jika anak tersebut mengalami kesulitan atau kelainan dalam perkembangan berbicaranya. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menciptakan suasana yang membantu anak yang menderita kegagapan. Yaitu yang pertama, biarkan anak untuk berbicara dengan nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu makan bersama untuk melatih kelancaran berbicara anak, di mana di sini bisa dengan saling berinteraksi, saling berkomunikasi di dalam keluarga. Kemudian izinkan anak berhenti berbicara jika ia tidak nyaman. Jangan memaksa anak untuk selalu belajar berbicara seperti itu. Kemudian jangan menyuruh anak untuk mengulangi kata-katanya, dimana harus selalu diberikan kata-kata baru atau kosakata baru. Kemudian jangan menyuruh anak untuk berhati-hati dalam berbicara, agar anak tidak merasa canggung atau agar anak tidak ragu-ragu dalam mengucapkan kata, kecuali kata-kata yang digunakan itu memang tidak baik gitu. Kemudian ciptakan suasana yang tenang di rumah. Kemudian juga berbicara dengan pelan dan jelas kepada anak. Kemudian tataplah mata anak jika ingin berbicara kepadanya, karena itu juga bisa menyalurkan hubungan kasih sayangnya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah seringlah anak diajak berlatih berbicara agar masalah kegagapan itu dapat teratasi. Jadi selalu melakukan interaksi kepada anak seperti itu, namun jangan memaksanya. Ya, demikian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.